Ya, di video kali ini gue mau ngasih tahu lu gimana impresinya pakai salah satu HP mantan flagship kasta tertinggi dari Samsung sebelum ada line up Z Flip dan Z Fold. Line up tanpa pesaing dari merek lain, yaitu Samsung Galaxy Note 8. Perlu diketahui kalau line up Galaxy Note ini harganya cenderung stabil dan cenderung overpriced meskipun dalam kondisi second. Penasaran apa yang bikin Galaxy Note 8 ini tetap istimewa untuk dibeli dan dipakai sampai saat ini? Simak video ini sampai habis. Untuk kalian para fanboy Sony dan pecinta HP desain kotak, pasti suka banget sama desain si Galaxy Note 8 ini. Bentuknya yang kotak dan panjang ngingetin gue sama desain dari Sony Xperia One. Desain belakangnya menurut gue cukup simpel dan rapi karena kamera dan sensor sidik jarinya ini sejajar. Meskipun konsekuensi dari peletakan sensor sidik jari di belakang itu biasa, sering nggak kepencet. Bagian belakang dari Galaxy Note 8 ini udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5 yang di sekelilingnya dilengkapi dengan frame metal. Bagian depannya ya standar HP di era 2017 dan 2018 lah, dimana bezel atas bawahnya ini masih cukup tebal. Meskipun begitu, rasio layar yang panjang serta edge display-nya masih bikin HP ini kelihatan ganteng. Untuk urusan layar, Galaxy Note 8 ini dibekali dengan panel Super AMOLED 6,3 inch dengan 3 resolusi yang berbeda. Dari 1440x2960, 1080x2200, dan 720x1480, dimana makin kecil resolusinya, maka makin irit baterai HP kalian. Urusan kualitas lu nggak usah ngeraguin lagi lah kualitas layar AMOLED Samsung ini. No debat kalau panel AMOLED dari Samsung jadi salah satu panel terbaik di pasaran smartphone. Dan meskipun HP ini umurnya udah 5 tahun, tapi kualitas layarnya nggak kalah kok sama HP-HP Samsung terbaru yang pakai panel AMOLED juga. Dan gue juga tes kualitas dari speaker Galaxy Note 8 ini. Untuk gimana kualitasnya kalian bisa lihat di footage berikut ini. Meskipun keluaran suara dari speakernya ini cukup keras dan bagus, tapi menurut gue tetaplah kalau speaker mono itu bikin penggunaan HP jadi nggak fleksibel. Karena seringkali tangan kita ini nutupin speakernya dan bikin suaranya ngebekem. Untuk dapur pacunya sendiri, karena unit yang gue review ini adalah resmi Indonesia atau say, jadi dia pakai chipset Exynos 8895 dengan 6GB RAM, 64GB internal, serta 3300 mAh baterai. Nah, di sini kita bakal bahas performa dari chipsetnya, RAM, dan juga baterainya. Untuk performa chipsetnya, tes Geekbase nunjukin kalau chipset Exynos ini nggak bisa lu remehin. Karena dari hasil pengukuran didapat single core score sebesar 386 dan multicore di 1577. Angka ini nggak bisa lu anggap remeh karena ketika gue scroll ke bawah dan ngeliat Samsung Galaxy Note 8 atau S8 yang pakai chipset Snapdragon 835, ini masih lebih tinggi yang pakai Exynos loh ternyata. Dan juga bukan hanya unggul di single core performance, tapi di multi core performance juga Exynos 8895 ini lebih unggul daripada Snapdragon 835. Ya, jadi persepsi kita kadang sering anggap Exynos tuh lebih jelek pada Snapdragon. Di kasus ini ternyata nggak terbukti. Dan untuk performa multitasking serta buka tutup aplikasi juga masih oke banget di HP ini. Kalian bisa lihat transisi ke tiap aplikasi ini masih sangat cepat dan smooth. Karena memang RAM 6GB-nya ini dipadukan dengan One UI yang jadi salah satu UI Android terbaik dan terstabil di pasaran yang mampu mengoptimalisasi hardware-nya ini sangat optimal. Jadi meskipun HP ini udah pakai chipset flagship lawas yang usianya 5 tahun, tapi nggak berasa tua dan nggak berasa lambat kok. Gue tes juga nih seberapa parah throttlingnya si Exynos 8895 ini. Dan ternyata si input throttlingnya nggak terlalu parah, cuma ada penurunan 7% performa dari tes selama 5 menit. Tapi dari grafik kita bisa lihat performanya ini fluktuatif banget. Jadi ada kemungkinan ada frame drop ketika kita main game di HP ini. Dan kita langsung tes gaming aja nih. Game pertama yang gue tes ini Asphalt 9 dengan settingan base grafik, atau lu bisa bilang rata kanan lah. Main selama 30 menit nggak ada masalah, nggak ada frame drop meskipun memang agak angkat-angkat dikit lah. Kualitas gambar yang dihasilkan juga cukup bagus ya, karena memang ini GPU flagship. Jadi kerapatan pixel, tekstur ini jadi lebih padat.
Gue juga coba tes main PUBG Mobile di Galaxy Note 8 ini dengan settingan grafik SDR dan refresh rate high, dapat FPS di kisaran 40-60, jadi masih cukup nyaman lah main PUBG Mobile di HP ini. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends, gue setting di settingan grafik Ultra dengan refresh rate high, ini masih lancar banget, masih cukup nyaman, HP juga nggak overheat, nggak berlebihan panasnya, main ML di sini juga masih enak. Dan game terakhir yang gue tes di Galaxy Note 8 ini adalah Apex Legends Mobile dengan settingan grafik balance di refresh rate high. Ini dapat FPS di kisaran 20-an sampai 30 lah, tapi lebih cenderung di 20-an FPS. Jadi kalau boleh jujur memang agak kurang nyaman. Feel-nya ini kalau mau digambarin persis kayak main Apex Legends Mobile di Realme 6 yang pakai chipset Helio G90T. Sektor baterai jadi sektor yang paling mengecewakan di Galaxy Note 8 ini. Baterai yang cuma 3300 mAh menurut gue terlalu kecil untuk HP ukuran 6,3 inch dengan layar AMOLED. Untuk SOT yang didapat, kalau misalnya kalian pakai HP ini cuma sekedar sosmedan atau streaming YouTube, streaming film, ini bisa dapat angka di 3-4 jam. Tapi kalau kalian mix sama main game, paling angka yang didapat cuma di kisaran 2-3 jam. Nah, fitur yang akan kita bahas selanjutnya adalah fitur S Pen, yang jadi fitur highlight dan fitur yang bikin HP ini selalu lebih mahal daripada seri Galaxy S. Dan si stylus pen ini bukan cuma buat gaya-gayaan atau nulis-nulis doang, tapi ada beberapa fitur yang menurut gue ngebantu banget di pemakaian sehari-hari. Fitur pertama adalah screen write. Buat kalian nih yang misalnya sering banget koreksi atau revisi dokumen dan kerjaan di HP, fitur ini ngebantu banget karena kalian bisa langsung tulis komentar di file tersebut tanpa harus buka atau download aplikasi ketiga. Fitur kedua yaitu fitur Smart Select. Jadi fitur ini ngasih kalian kebebasan untuk screenshot bagian manapun dari HP kalian. Mau satu layar penuh kayak atau cuma sebagian kecil dari layar, itu semua bisa dilakuin. Fitur ketiga yaitu fitur Live Message yang bikin kalian bisa bikin GIF atau stiker dari tulisan atau gambar di galeri kalian. Fitur keempat ini jadi fitur yang paling berguna buat gue, yaitu fitur Translate. Fitur yang bakal bantu kalian untuk translate bahasa apapun ke bahasa Indonesia. Kalian tinggal tunjuk aja kata atau kalimat atau paragraf yang kalian bingung dengan S Pen kalian, dan secara otomatis hasil translate-nya ini bakal keluar. Fitur ini juga memungkinkan kalian untuk copy kata atau paragraf yang ada di screenshot atau di file PDF yang nggak bisa di-copy. Kalian tinggal blok aja kata atau kalimat atau paragraf yang kalian mau untuk di-copy, nanti secara otomatis dia akan nge-extract teks dan jadi teks yang bisa kalian copy langsung ke file Word atau ke Notes dan sebagainya. Fitur kelima ya sesuai namanya, yaitu fitur Note. Kalian bisa tulis catatan di HP ini lewat aplikasi Samsung Notes atau dalam keadaan HP mati. Maksudnya gimana tuh dalam keadaan HP mati? Jadi kalau misalnya nih kalian tiba-tiba harus habis nyatet alamat atau nomor HP orang, kalian nggak perlu ribet-ribet hidupin HP, masukin password, terus buka aplikasi Notes, kelamaan lah itu. Tinggal cabut aja S Pen kalian, dan kalian bisa langsung nyatet. Dan ketika kalian balikin S Pen-nya, secara otomatis note kalian ini bakal kesimpan. Fitur terakhir yaitu fitur Pen Up. Fitur buat kalian yang sering gabut tapi nggak suka main game, atau buat kalian yang punya anak atau adik kecil. Di aplikasi ini kalian bisa ngegambar atau mewarnai. Sektor terakhir yang akan kita bahas adalah sektor kameranya. Kalau HP ini dipakai untuk foto di tempat yang cerah di siang hari, ini kameranya masih bekerja dengan sangat baik. Kameranya masih berasa ya ini dulu kamera HP flagship. Fokusnya oke banget, nggak ada blur yang aneh-aneh. Warna, colornya juga pas, menurut gua nggak ada miss sama sekali, jadi masih oke lah. Untuk dipakai malam hari sebenarnya gua nggak bisa bilang hasil fotonya ini jelek, tapi menurut gua nggak spesial lah. Ini bisa dibandingin kualitasnya mungkin sama kayak HP mid-end 3 jutaan sekarang. Jadi gue bisa simpulin kalau Galaxy Note 8 ini masih cukup worth it untuk dibeli, khususnya untuk kalian yang memang nyari HP untuk kerja, atau untuk belajar, atau untuk kuliah. Desainnya yang masih keren, masih mewah, dan eksklusivitasnya yang tinggi ini bikin HP ini makin menarik untuk dibeli, karena kalian pasti jarang banget lihat orang pakai Samsung Galaxy Note. Dan ketika gue bandingin sama Samsung Galaxy S10 Plus gimana? Gak kelihatan kayak HP keluaran 2017 yang usianya udah 5 tahun kan? Masih ganteng, masih keren, dan masih mewah. Dan kalau kalian bandingin sama HP mid-end 2 jutaan, menurut gue sih kalau urusan desain dan build quality masih kerenan ini. Tapi tetap HP ini punya kekurangan, mengingat ini HP udah keluaran 5 tahun yang lalu. Yang pertama, Android-nya mentok di Android 9. Samsung udah nggak ngasih lagi updatean terbaru.
dan baterainya yang cuma 3300 mAh. Jadi memang kalau kalian pakai HP ini untuk daily driver, berasa banget borosnya.